Subscribe ya, supaya Kang Cepot muncul lagi di channel YouTube Iro Iro Studio. Sampurasun, Rampes, silahkan masuk. Bagaimana? Sudah kau bawa persyaratannya? Iya, Bah Anom. Aku bawa rambut para korban. Nah, ini bonekanya. Bila bonekanya kau tusuk pakai jarum, mereka akan kesakitan di bagian tubuh yang ditusuk. Baiklah, ayo berikan padaku, Bah. Rasanya aku sudah tidak sabar untuk mencobanya. Nanti dulu. Ada satu syarat yang masih belum dipenuhi. Kau harus bayar maharnya dulu agar dapat memiliki boneka ini. Mahar? Kayak nikah aja. Terus pakai ijab kabul segala ya? Seperti pernikahan gitu? Tentu saja pakai ijab kabul agar kamu bertanggung jawab kepada boneka ini. Bertanggung jawab? Maksudnya harus memberi nafkah seperti kepada istri. Nanti kau akan tahu maksud dari tanggung jawabmu. Pertama-tama kau harus bayar maharnya dulu. Berapa, Bah, mahar yang harus kubayar? 500.000 rupiah. Nih, Bah, 500.000 rupiah. Untung saja aku bawa pas. Sekarang saatnya ijab kabul. Kamu ikuti semua perkataanku ya. Siap, Bah. Saya terima boneka ini menjadi milik saya. Saya bertanggung jawab dan berani menanggung resiko yang ditimbulkan. Saya terima boneka ini menjadi milik saya. Saya bertanggung jawab dan berani menanggung resiko yang ditimbulkan. Kali ini mereka akan patuh padaku. Kang Cepot, dari mana saja seharian ini? Iya, tadi Bapak menitip pesan sebelum berangkat ke kota. Tumben Bapak nitip pesan. Biasanya langsung disampaikan padaku. Kan sepanjang hari ini Kang Cepot pergi. Jadi Bapak pesan padaku. Katanya teruskan menanami kebunnya biar produktif. Jangan cuman Akang saja dong. Kalian juga ikut bantuin Akang menanam di kebun. Biasanya kan Kang Cepot yang bekerja sendirian di kebun. Kami berdua tidak pernah ikut campur. Lagian kan Bapak cuma menyuruh Kang Cepot. Bapak menyuruh Akang bukan berarti kalian lepas tangan. Bantu kek biar cepat selesai. Dari dulu kan kami tidak mau mengurus kebun. Sekali tidak mau, tetap tidak mau. Ayo Kang Udel, waktunya kita keliling-keliling. Enak saja, aku kerja keras, sementara mereka mau senang-senang. Aduh sakit. Kok badanku terasa ada yang menusuk pakai pisau ya? Iya, badanku juga terasa tertusuk-tusuk sesuatu. Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Kalian akan membantuku mengurusi kebun. Aku tidak mau. Aku ada urusan lain yang lebih penting. Apa pentingnya keliling kampung? Baik, aku paksa kalian. Rasakan nih. Aduh, sakit. Gimana? Mau lagi tidak? Loh, kok bisa begini ya? Jangan-jangan Kang Cepot menggunakan sihir. Hei Kang Cepot, kau menggunakan boneka teluh ya? Haram tahu, kau telah bersekutu dengan setan.
Cepat kerja di kebun atau aku tusuk lagi nih. Aduh. Sungguh ajaib kan? Bagaimana bisa boneka yang dipegang Cepot lalu ditusuk jarum berakibat Gareng dan Udel yang kesakitan. Sebelumnya pada boneka itu telah dililitkan rambut Gareng dan Udel. Dengan kekuatan mantra sihir Abah Dukun, indra perasa Gareng dan Udel menyatu dengan boneka itu. Bagaimana bisa sihir dapat melakukan semua ini? Nanti dulu. Sebenarnya fenomena yang saat ini dianggap biasa, tetapi di masa lalu dianggap sihir dan hal supranatural. Contohnya, telepon. Komunikasi jarak jauh yang sudah lumrah dapat dilakukan setiap orang. Pada masa lalu, orang tertentu saja yang dapat melakukannya, yakni orang yang mempunyai kemampuan telepati dan dianggap sebagai kekuatan supranatural. Contoh lain, aliran listrik yang dapat menyalakan lampu. Setiap orang dapat melakukannya dengan menekan saklar listrik. Di masa lalu, hanya penyihir atau fortune teller yang melakukannya dengan memakai bola kristal yang dapat menyala. Lagi pula, aliran listrik hanya sebatas teori. Ilmuwan hanya mengibaratkan seperti aliran air pada pipa, tanpa pernah benar-benar melihat aliran elektron pada penghantar listrik. Demikian pula saat ini para penyihir menerapkan teori sihir agar bisa terjadi begini dan begitu, tanpa mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Mengenai boneka sihir tadi, mungkin saja ada hubungannya dengan yang dikatakan Albert Einstein, seorang ilmuwan Amerika yang terkenal dengan teori relativitasnya dengan rumus E/mc². Einstein mengatakan mekanisme fisika kuantum memungkinkan dua objek yang terpisah bersifat saling mempengaruhi secara berkesinambungan, walaupun dalam jarak yang saling berjauhan. Jika kita melihat fenomena ibu dan anaknya yang kemudian terpisah karena sang anak berlahir ke dunia, batin sang ibu dan anak akan tersambung lebih kuat dibandingkan dengan sang ayah. Biasanya sang ibu lebih tahu apa yang diinginkan sang bayi, walaupun orang mengatakannya itu sebagai insting. Pernah tidak mendengar dua anak kembar yang terpisah sejak bayi? Mereka mempunyai kebiasaan dan hobi yang sama karena perasaan mereka masih tersambung. Hubungannya dengan boneka sihir tadi, karena boneka itu telah dililitkan rambut Gareng dan Udel, di mana rambut itu masih terkait dengan tubuh Udel dan Gareng, yakni masih ada keterkaitan daya elektromagnetik. Tuh, dicangkul terus ya sampai ujung. Hei Gareng, ayo cepat tanam, jangan lelet gitu. Aku sudah kerja keras gini, dibilang lelet lagi. Kita cuma bantuin Kang Cepot. Kok Kang Cepotnya nganggur sih? Iya, tadi katanya kita cuma bantuin saja. Kok malah kita yang capek sih? Kalau Kang Cepot tidak kerja, aku pun mogok kerja nih. Serius nih, kalian mau mogok kerja? Kang Cepot sekarang semena-mena ya. Mentang-mentang sudah punya boneka setan. Aduh, sakit sekali. Kejam sekali teganya Kang Cepot. Makanya ikuti perintahku. Aku ini bosmu sekarang. Akhirnya Udel dan Gareng terpaksa mengikuti perintah Cepot, melakukan penanaman pohon di kebun. Esok harinya, pekerjaan dilanjutkan. Gareng dan Udel mencangkul dan menanam pohon. Sementara itu Cepot mengawasinya. Sampai kapan sih kami harus kerja rumusan seperti ini? Wah, areal yang ditanami masih luas.
Paling tidak 2 hari lagi kalian boleh bebas. Enak saja, memangnya kami ini budakmu. Pokoknya aku mogok kerja nih. Bener nih. Wah, jangan-jangan. Baiklah, aku taluk deh. Aku terusin kerja nih. Percuma melawan Kang Cepot. Dia sudah dipengaruhi sihir dari boneka setan itu. Bagaimana ya supaya kita bisa terlepas dari dunia perbudakan ini? Nanti malam saat dia tidur, kita curi boneka setan itu. Akhirnya kebun yang tadinya kosong kini sudah penuh ditanami oleh bibit singkong dan aneka tanaman buah-buahan. Kenapa kalian diam saja? Ayo cepat kerja. Aku bukan budakmu. Tidak ada lagi pemaksaan kali ini. Bener nih, kalian menolak perintahku. Siapa takut? Memangnya mau apa, Kang Cepot? Loh, di mana ya? Kok nggak ada sih? Cari apa tuh? Ketemu tidak, Kang? Wah, gawat. Kok bisa hilang? Kang Cepot cari boneka setan ini. Iya. Ayo kembalikan padaku. Yang bener aja. Masa sih kami kembalikan? Bisa-bisa kami kau perbudak lagi. Sekarang tibalah saatnya pembalasan. Oh no, jangan. Para viewer, padahal aku pura-pura ketakutan. Biar mereka tambah semangat menusuk boneka itu. Kang Cepot akan rasakan sakitnya ditusuk jarum. Aduh. Kok malah kita yang sakit sih? Aduh, boneka sialan. Ya iyalah, kalian yang kena sendiri. Orang pada boneka itu masih dililitkan rambut kalian. Apa? Rambut? Memangnya ada rambut kambingnya ya? Tidak. Bukan itu maksudku. Wah, benar. Ada lilitan 2 helai rambut di boneka ini. Kita ganti saja dengan rambut Kang Cepot ke boneka ini. Pasti dia yang kena. Wah, gawat. Ketahuan rahasianya. Tobat. Bapak ini gimana sih? Suka tiba-tiba muncul. Bapak ngapain di sini? Kenapa kalian lari main tabrak saja? Tidakkah kalian lihat Bapak di sini? Ini gara-gara Kang Cepot menggunakan boneka setan. Boneka setan? Apa maksudmu? Ini nih bonekanya. Ini boneka setannya, Pak. Dengan boneka ini Kang Cepot menyakiti kami dan memperbudak kami. Coba lempar sini. Bapak mau periksa seperti apa bonekanya. Nih, tangkap, Pak. Terus boneka ini diapakan? Nggak menyakiti kalian. Sekarang sudah tidak berfungsi, Pak. Tadinya hanya dengan ditusuk jarum, kami merasakan kesakitan. Jadi dengan boneka ini, Cepot mengendalikan kalian untuk menjadi budaknya. Iya, bahkan Kang Cepot memaksa kami berkebun. Bila kami menolak, boneka itu ditusuk jarum. Dan anehnya, badan kami yang terasa ditusuk-tusuk. Ini Akang lakukan untuk kebaikan bersama. Kalian lihat sendiri kan hasilnya? Kebun Bapak sudah ditanami singkong dan pohon buah. Berkat ideku yang brilian. Brilian kentutmu. Yang ada Kang Cepot menyiksa kami, dipaksa kerja. Kayak remusa saja. Apa baiknya aku hajar saja ya?
orang yang nggak tahu perasaan ini. Tahan dulu, Reng. Jangan memakai kekerasan. Bagaimana caranya, Pak? Kita coba. Apakah boneka ini masih berfungsi? Jangan! Loh, kok nggak sakit sih? Ya iyalah, kan rambutnya udah kita lepaskan dari boneka itu. Jadi udah tidak mengaruh pada kita. Kalian salah. Boneka setan ini masih besar pengaruhnya. Malahan menjurus ke berbahaya. Berbahaya gimana? Malah besar manfaatnya. Lihat tuh, kebun sudah berhasil ditanami semua. Bermanfaat kentutmu. Yang ada Kang Cepot menyiksa kami selama 2 hari. Sebaiknya kau kendalikan kemarahanmu. Dengan demikian, pengaruh sihir dari boneka setan ini akan terputus. Padahal kami mau balas dendam loh, Pak, dengan melilitkan rambut Kang Cepot ke boneka itu. Kang Cepot pasti merasakan yang kami rasakan. Iya, kami mau tusuk-tusuk boneka setan itu, biar dia merasakan yang kami rasakan. Wah, gawat. Aku harus bagaimana? Ya sudah, aku masukkan saja ke kantongku, supaya tidak terjadi kejahatan sihir. Bereskan. Jangan! Hui, akhirnya aku bebas. Benar, Pak, aku setuju. Lebih baik boneka setan itu ditaruh di kantong Bapak, biar lebih aman. Bapak ini gimana sih? Katanya mau diselesaikan secara adil. Ini sama sekali tidak ada rasa-rasanya menyentuh keadilan. Kalian tidak mengerti. Ini hal gaib. Hal gaib ini akan mencari jalannya sendiri untuk mencapai keadilan. Lebih baik Bapak kembalikan boneka itu. Aku ingin tusuk-tusuk pakai jarum, seperti yang dilakukan Kang Cepot pada kami selama 2 hari ini. Jangan dikasih, Pak. Bapak kan tahu maksudku baik, agar si Gareng dan si Udel tidak malas. Kamu jangan senang dulu. Ingat, kekuatan gaib akan mencari keseimbangannya sendiri. Apalagi ini sihir jahat yang kau main-mainkan. Apa maksudnya hal gaib mencari keseimbangannya? Nanti kau akan merasakan seperti yang dirasakan Udel dan Gareng. Jadi Kang Cepot juga akan mendapatkan balasan dengan sendirinya, tanpa harus kami membalasnya. Begitu, Pak? Betul, kamu tidak perlu membalasnya. Dia akan membalas dengan sendirinya. Tapi bagaimana kejadiannya, Pak? Kalau Kang Cepot mendapatkan balasan karena perbuatannya. Aku sendiri belum tahu, Reng, bagaimana akan terjadinya. Pokoknya, sekali kalian bermain-main dengan hal gaib, dia akan mencari keseimbangannya sendiri. Sebaiknya kita pulang saja yuk. Kita lupakan saja apa yang telah terjadi. Dan kita berdoa semoga apa yang akan dialami Cepot tidak akan lebih buruk dengan apa yang terjadi pada Udel dan Gareng. Bisa saja Bapak membohongi si Gareng dan Udel. Tentu saja tidak akan terjadi apa-apa padaku. Orang boneka setan itu sudah dikantongin Bapak. Berarti aku aman. Tuh, lihat Pak, kebun kita sudah ditanami semua berkat ideku yang brilian. Hebat kan? Iya, kau berhasil menanam kebun dengan memaksa adikmu bekerja dengan menggunakan kekuatan sihir. Itu namanya jahat. Bapak khawatir hasilnya akan tidak baik nantinya. Ya, terpaksa aku melakukannya karena mereka malas. Sekarang kan kebun sudah ditanami. Kita hanya menunggu hasilnya.
Lepaskan! Tolong! 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 Aduh ampun! Baik-baik aku kerjakan. Aduh sakit. Iya aku kerjakan nih. Udah tahu yang dipukulin terus. Aduh. Tumben Kang Cepot pagi-pagi sudah nggak ada di tempat tidurnya. Jangan-jangan Kang Cepot di kebun sedang menanam pohon lagi. Aku jadi semangat nih, ingin menanam pohon kembali. Hah? Ada apa ini? Kurang ajar. Siapa yang mengacak-ngacak kebun ini? Lihat, itu Kang Cepot. Sakit. Tuh, Kang Cepot, kenapa menangis? Sakit. Punggungku sakit. Capek. Gak usah nangis lah, norak amat sih. Aku juga kesel sama orang yang ngacak-ngacak kebun kita. Kang Cepot tahu tidak yang mengacak-ngacak kebun? Akan kuhajar dia. Capek-capek aku tanam, malah dicabutin. Yang mencabut di pohon itu aku sendiri. Capek tau. Hah? Kang Cepot? Aku dipaksa mencabuti tanaman itu oleh boneka setan. Kalau aku tidak mau, dia memukuli aku. Punggungku sakit sekali. Ini dia boneka setannya ketemu. Cepot, kamu ambil lagi ya boneka setan ini dari kantong bapak. Sembarangan, main tuduh saja. Justru aku yang diculik ke sini oleh boneka setan itu. Kang Cepot sudah mendapatkan balasannya, Pak. Jadi kita semua impas deh. Mudah-mudahan saja ini yang terakhir yang dilakukan boneka setan ini padamu. Sekarang boneka ini akan kukembalikan ke kantongku biar aman. Ah tidak, aku tidak mau lagi. Please deh Pak, nasihati boneka itu agar jangan mengganggu lagi. Aku kapok. Tak ada untungnya menggunakan sihir untuk mencapai tujuan. Cepot dan kedua adiknya harus menanam ulang kebunnya, padahal mereka sudah rugi tenaga, waktu, dan materi.